Selamat pagi, shalom, damai di hati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan mendengarkan bacaan renungan harian. Jangan kita melupakan sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 9 Juni, seorang reformator kesehatan lainnya. Ayat tema terdapat di dalam kitab Ulangan 7 ayat 15. Demikian firman Tuhan, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Mari kita dengarkan penjelasannya. Joseph Bates, seperti di banyak bidang lain dari Advent Hari Sabat, adalah pelopor gerakan reformasi kesehatan. Sebagai seorang kapten laut pada tahun 1821, ia telah meninggalkan minuman keras ketika ia menyadari bahwa selama ini ia lebih mementingkan minuman keras daripada makanan. Ia langsung berhenti meminum anggur pada tahun 1822. Tembakau pada tahun 1823 dan semua bentuk alkohol lainnya pada tahun 1824. Kemudian pada tahun 1831 ia bersumpah untuk tidak minum teh dan kopi karena itu racun. Ia menulis, semua itu memiliki efek yang sangat besar pada seluruh sistem tubuh saya sehingga saya tidak dapat beristirahat atau tidur sampai lewat tengah malam. Berikutnya, ia meninggalkan makanan bersumber dari daging. Ia mengenang pada bulan Februari 1843, saya memutuskan untuk tidak makan daging lagi. Beberapa bulan setelahnya, saya berhenti mengonsumsi mentega, lemak, keju, kue pie, dan kue-kue lezat. Ia pertama kali menyadari manfaat dari pola makan vegetarian pada tahun 1820 ketika ia mendapati bahwa 2 pekerja Irlandia pemakan kentang dapat bekerja lebih keras daripada 7 atau 8 pekerja pemakan daging. Kemudian penulis seperti Sylvester Graham menuntunnya lebih jauh ke arah pola makan vegetarian secara lengkap. Kehidupan Bates merupakan iklan yang bagus untuk manfaat reformasi kesehatan. Berbeda dengan sebagian besar pemimpin para penganut Sabat mula-mula lainnya, ia memiliki kesehatan yang luar biasa. Sejak ia meninggalkan pekerjaan laut pada akhir tahun 1820-an, sejauh yang kami ketahui, ia hanya 2 kali sakit. Dan kedua-duanya adalah karena malaria. Dalam usianya yang ke-79 tahun, ia bersaksi di sebuah konvensi kesehatan mengenai pengalaman reformasi kesehatannya di masa muda dan kesehatannya yang sangat baik yang telah ia dapatkan. Jika dengan kebiasaan saya sebelumnya sebagai pelaut di masa muda, lalu saya diizinkan untuk hidup sampai usia saya saat ini, maka sekarang saya menjadi orang cacat yang menderita. Tapi puji Tuhan, betapa berkat-Nya selalu melimpah menyertai setiap upaya pribadi untuk melakukan reformasi sehingga saya sepenuhnya bebas dari rasa sakit dan nyeri dengan hari-hari esok yang menggembirakan dan membahagiakan. Jika saya terus melakukan reformasi dan meninggalkan setiap perbuatan salah, maka saya akan bersama para pengikut anak domba yang ditebus, berdiri tanpa kesalahan di hadapan tahta Allah. Ya, sebelum awal tahun 1860-an, Bates adalah seorang pembaharu kesehatan yang melakukannya secara diam-diam. Ketika ditanya mengapa ia tidak memakan makanan tertentu, jawabannya yang biasa adalah, saya sudah memakan bagian saya sebelum ini. James White melaporkan bahwa pada waktu itu ia tidak menyampaikan pandangannya tentang diet yang tepat di depan umum maupun secara pribadi, kecuali jika ditanya tentang hal itu. Dan ia tidak diam lagi setelah tahun 1863.
Tetapi sebelum melanjutkannya lebih jauh, kita harus merenungkan hubungan antara hidup sehat dan kesehatan yang prima. Hubungan tersebut bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan dalam kehidupan Bates. Demikian juga dalam kehidupan kita. Saudaraku, demikianlah bacaan renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.